Peternakan domba telah memainkan peran besar dalam perekonomian Selandia Baru dari tahun 1856 hingga 1987. Peternakan domba menjadi industri pertanian yang paling penting. Akan tetapi sejak tahun 1988, peternakan sapi perah telah menghasilkan lebih banyak uang. Kini domba di New Zealand tersisa sekitar 2.600.000 domba pada tahun 2022. Kegiatan peternakan domba di ruangan terbuka di Selandia Baru memang selalu mengasihkan untuk disaksikan. Bahkan kini telah menjadi destinasi wisata baru untuk menyaksikan dan terlibat dalam kegiatan bersama para peternak domba. Pada liputan kali ini, kita akan mengajak kalian berkunjung dan menyaksikan rutinitas kegiatan dari peternak domba Selandia Baru yang terkenal. Peternakan domba sangat penting dalam perkembangan ekonomi Selandia Baru dan selama 130 tahun merupakan industri pertanian yang paling penting. Bahkan citra Selandia Baru selalu dihubungkan dengan peternakan domba. Di sini domba diternakkan untuk keperluan diambil daging dan bulunya. Alasan utama Selandia Baru dapat menghasilkan kualitas wool baik karena medan dan iklim Pulau Selandia Baru. Ada sekitar 6 jenis domba yang diternakkan di Selandia Baru, di mana setiap domba memiliki karakteristiknya sendiri, seperti domba merino yang menghasilkan bulu wool yang halus, dan juga domba Drysdale yang memiliki bulu wool yang kasar, yang umumnya dipakai untuk pembuatan karpet. Dan juga beberapa jenis domba lain yang dapat dimanfaatkan baik daging dan bulunya. Salah satu faktor penting dan keberhasilan utama peternakan di Selandia Baru yaitu ekosistem koperasi yang sudah terbentuk di sana. Sekitar ribuan peternak berkumpul dan mendirikan koperasi yang bertugas menentukan harga susu segar, wool, dan daging, dan juga bertugas menambah nilai jual dengan mengolah dan menjual di bawah produk koperasi. Karena koperasi ini dimiliki oleh para peternak, maka koperasi tidak akan bermain harga dan tidak akan membeli produk peternak dengan harga yang murah dari peternak anggotanya. Dengan begitu, peternak selalu mendapatkan harga terbaik yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis peternakan domba dan juga untuk berinvestasi dengan mesin modern. Kesuksesan koperasi-koperasi tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah Selandia Baru yang menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif. Beralih ke peternakan domba, peternakan di sini biasanya memiliki ratusan hingga ribuan domba yang dioperasikan oleh sedikit orang, dan tidak jarang hanya ditangani oleh 1 hingga 2 keluarga. Kegiatan peternak domba menghabiskan banyak waktu di luar rumah dan melakukan pekerjaan berat pastinya. Setiap peternak biasanya mengelola puluhan hingga ratusan hektar lahan perbukitan untuk area pengembala ternak mereka. Area perbatasan ditandai dengan pagar-pagar yang terbuat dari kayu ataupun dari kawat-kawat berduri untuk membatasi ternak tidak keluar dari area yang dimiliki oleh para peternak. Tugas utama peternak adalah mengembala domba di pagi hari dan membawa ke kandang pada malam hari. Untuk membantu tugas ini, biasanya peternak dibantu oleh beberapa anjing terlatih untuk mengiring
dan mengarahkan kawanan domba berjalan pada arah yang diinginkan. Sedangkan kegiatan di sore hari, peternak bertugas untuk memisahkan kawanan domba berdasarkan umurnya untuk memasuki kandang. Di saat yang bersamaan, pekerja juga harus memantau kondisi domba dan memisahkan domba yang memiliki kondisi yang tidak sehat untuk dilakukan perawatan. Untuk bayi-bayi domba akan diberi checking atau penomoran untuk mempermudah memantau perkembangannya. Para peternak domba yang memanfaatkan domba untuk diambil woolnya akan mencukurnya setahun sekali, yaitu tepatnya di musim panas. Musim panas di Selandia Baru terjadi antara 22 Desember hingga 20 Maret. Kegiatan mencukur bulu domba selain untuk dijual dan dimanfaatkan bulunya, juga bertujuan untuk menjaga kesehatan domba karena bulu ini akan terus tumbuh sepanjang hidupnya. Alasan ini pula yang membuat banyak peternak domba menjual domba untuk diambil dagingnya ketika terjadi pandemi, karena konsumen wool terbesar di Cina menghentikan impor. Di sisi lain, peternak harus tetap membayar untuk mencukur domba. Namun, walau atau hasil bulu ini tidak bisa terjual cepat. Setiap tahunnya ada sekitar 220.000 ton wool yang akan diperoleh dari Selandia Baru. Cukuran domba sering bekerja dalam kelompok dan melakukan perjalanan dari satu peternakan ke peternakan lainnya. Kemajuan teknologi telah membuat proses pemotongannya lebih aman dan lebih cepat. Walau begitu, kegiatan mencukur merupakan pekerjaan fisik yang berat. Dalam tim pencukuran bulu domba ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah pekerja yang mengatur laju domba memasuki tempat pencukuran. Kedua adalah tim yang memotong bulu domba. Dan ketiga, pekerja yang menata dan mengumpulkan bulu domba. Dan yang terakhir adalah para lelaki yang bertugas mengepak dan membungkus wool dalam gumpalan karung. Karung-karung ini selanjutnya akan dibeli oleh pabrik-pabrik pengolahan benang wool. Di pabrik ini, wool akan diwarnai dan dipintal hingga menjadi benang wool. Selanjutnya, benang-benang wool ini akan didistribusikan ke perusahaan garment atau para pengrajin dan pengrajut wool.